Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala ta'ala azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi baraknahu Allahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Ya, sama kita hormati tentunya Sohibul Wilayah Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Paribut Ninggau, yang terhormat Bapak Kandidat Dr. Ibaduddin SHMH. Satu lagi. Insya Allah tinggal beberapa bulan lagi selesai. Nikah. Ini satu lagi. Ya lah, selesaikan dokter dulu baru nikah lagi. Karena urusan pendidikan yang di depan belum selesai. Masih banyak yang belum. Juga sama kita hormati Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Bapak Doktor, ini udah sahnya Pak Faizul Amiruddin, Magister Pendidikan Islam, kalah star saya sama beliau. Tamat S2 beliau duluan, dokter beliau duluan. Walaupun kuliah S1 saya yang duluan. Jadi memang beda orang, beda kelas gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti beliau untuk bisa sampai ke jenjang akademik yang beliau sedang saat ini. Juga saya kita hormati ini baik dan tidak baiknya kampus kita ada di tangan beliau, Ibu Ertati MPD, Ketua LPM, Lembaga Penjamin Mutu. Kami yang di atas ini semua dalam pengawasan beliau. Jadi lebih dari Sri Mulyani. Iya, kalau 3 kali beliau usulkan ke akademik tidak layak nih dosen, selesai kita cabut SK-nya. Beliau pernah menjawabnya. Juga sama kita hormati tadi ya, ada bapak yang paling ganteng dan paling bijaksana di STIM Senapari, Bapak Ongki Alexander, Ketua Prodi Hukum Tata Negara. Insyaallah tahun depan dia mengambil S3 Hukum di UAD katanya, ingin balik ke Jogja. Juga sama kita hormati ada Kepala Perpus yang sekarang dalam proses penyelesaian S3 di Jambi, Bapak Saiful Anwar, tapi nggak ada ibnanya. Nambah. Iya. Juga sama kita hormati ada dosen kita, siapa ya namanya kita ya? Pak Edward Anthony. Nah ini mana anak-anak HTM? Nah, ini dosen kalian. Ya. Dia pakar hukum pidana. Jadi kalau ada masalah kasus tentang pidana, silakan konsultasi sama beliau. Pak Edward ahlinya di bidang hukum pidana. Tapi jangan sampai kalian kena pidana ya. Juga sama kita hormati ada kewirausahaan Bapak Supriyadi, cukup luar biasa beliau. Alhamdulillah makin ganteng dengan kacamata ya. Saya pakai kacamata paling tahan sebulan, selebihnya nggak tahan lagi, hilang. Nggak tahan pakai kacamata. Juga yang sama kita hormati panitia Amin Anhar. Aku ingatnya Amin tuh lah. Walaupun lah kalah masih ingat Amin. Halo. Segitu. Berarti masih ada harapan. Pak Prabowo enggak? Cuma kan biasanya anak milenial ini beda. Iya, yang apalagi yang hobi bergoyang-goyang. Serta ada wapres, ya lama udah dengan wapres ini. Dengaran dia hadir hari ini ya. Ini karena mungkin presidennya lagi nggak hadir, jadi wapres dan hadir. Juga ada mahasiswi ini, masya Allah, ini mahasiswa kesayangan saya, tim Hadroh. Karena berkat beliau, mereka inilah kampus bisa dikenal oleh pemerintah Kota Lubuk Linggau, dikenal oleh majelis-majelis taklim yang ada di Lubuk Linggau,
Karena apa? Karena SDA Islam Pari mampu menjadi tim hadroh terbaik Kota Lubuk Linggau. Cuma saran saya satu, tolong diwariskan ilmunya ke adik-adik kalian. Regenerasi. Bisa lihat masih ada sepuh-sepuh, ada 2 orang yang sepuh. Ini mesti harus cepat-cepat diregenerasi. Oh, ada Umar ya. Tapi alhamdulillah berkat cintanya dengan kampus, walaupun beliau sudah selesai, beliau masih tetap mau kembali ke kampus tercinta. Bapak ini. Tapi alhamdulillah Pak. Dan beliau sudah ikut serta juga mempromosikan kampus karena berada lebih dari 10 masjid yang dibina oleh beliau. Hadroh. Ya. Termasuk masjid saya salah satunya. Binaan dari beliau. Ternyata bukan dia sendiri, murid-muridnya yang ngajar. Muridnya aja luar biasa, apalagi gurunya gitu ya. Apalagi Jangan ditanya siapa pembinanya, nggak bisa. Apalagi kita stay ya. Tor. Baik, bersyukur alhamdulillah kita di sore hari ini. Alhamdulillah Allah memperkenalkan kita untuk bisa silaturahmi, memperingati Isra wal Mi'raj walaupun kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Ada Sya'bannya? Alhamdulillah. Bulan Sya'ban artinya tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk di bulan Ramadan. Ramadan ada aja ya, tapi tidak datang hari ini karena belum masuk waktunya. Nanti bisa waktunya nanti datang juga Ramadan. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan curahkan kalimat baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan melalui selawat-selawat yang kita lantunkan dari tim hadroh tadi, masya Allah, saking asyiknya Pak Waka satu sambil ikut nyanyi juga terbawa karena memang beliau ini juga pimpinan hadroh. Bapak Isul ini ahli. Beliau ini di sini dosen, kalau di app itu mursyid. Habib. Gus. Maka kita bangga dengan SDA Islam Pari Lubuk Linggau. Dosen-dosennya banyak yang Gus. Cuma saya aja yang belum dapat Gus. Karena saya di Muhammadiyah nggak dapat gelar Gus. Saya kalau mau jadi Gus harus misbah dulu ke NU. Tapi alhamdulillah lah, nggak dapat Gus juga nggak apa-apa lah. Yang penting dosen. Ustaz. Syekh ya. Syekh. Lebih keren lagi dapat Syekh. Baik, Isra wal Mi'raj ini benar apa yang disampaikan oleh Pak Ketua dari ayat tadi yang dibacakan oleh qori kita, masya Allah. Merdu sekali, saya ingat kayak tinggal di Muara Kelingi. Iya. Itu irama yang pernah dibawakan oleh qori di Muara Kelingi. Ada juga qori yang dari Lubuk Pandan, qori kita Lubuk Linggau siapa? Ustazah Neti Gusmira. Itu hampir sama irama yang dibawa beliau. Artinya kampus kita ini kalau soal qori gak usah khawatir Pak Ketua, aman, kita stoknya ada. Apalagi ada forum qori wal qori'ah ya. Cuma udah lama ya kita nggak kumpul-kumpul lagi. Insya Allah ada Ramadan lah kita kumpul lagi. Jadi kalau Ramadan latihan menges, haus, bisa pecah gitu ya. Tadi Pak Ketua tanya secara ilmiah apa benar Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu jasad atau ruh? Yang Isra ataupun Mi'raj. Kalau Isra mungkin gitu ya secara ilmiahnya, mungkin saja karena gak jauh jaraknya. Jadi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bisa saja lah itu jasad di ruh. Tapi ketika ke Sidratul Muntaha sudah melewati 7 lapis langit, yang 1 lapisnya saja kita tidak mampu menembus, apalagi sampai ke 7. Apakah lalu jasad dan ruh? Jawabannya tidak ada yang mustahil. Jawabannya di awal surah Al-Isra itu sendiri jawabannya. Jadi kalau kita lihat dari awal surah Al-Isra, maka jawabannya jasad wa ruh, jasad dan ruhnya ikut serta, tidak ada yang ditinggal, semuanya. Kenapa? Karena diawali dengan kalimat Subhanalladzi, maha suci Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi
Ini yang perjalankan bukan pilot, yang membawa bukan Pak Supri, apalagi Pak Ongki. Siapa yang bawa? Allah yang memperjalankan. Kalau sudah Allah yang memperjalankan, alladzina idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mau sekelas manusia bagaimanapun, kalau Allah sudah berkehendak, maka tidak akan hancur jasadnya walaupun menembus 7 lapis langit, karena Allah yang sudah memperjalankan, bukan kita. Kalau kita sendiri, pesawat Apollo yang mana yang mampu sampai ke langit ke-7? Pesawat yang dibuat Amerika tidak mampu, dibuat Rusia tidak akan mampu, kecuali apa? Allah lah. Makanya diawali dengan subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Yang memperjalankan hambanya, Allah yang memperjalankan. Allah, Nabi hanya yes anteng wae, yes pokoknya sampean duduk nunggu mantap-mantap. Kalau bahasa kami dusun itu di atas buruk, pokoknya sampai kita. Al-Aqsa tidak butuh waktu lama. Logikanya sering saya sampaikan di majelis-majelis taklim. Logikanya gini aja, semut kalau naik motor dari sini ke Jakarta butuh berapa waktu lama? Dan apakah sanggup semut itu di bawah angin yang kencang? Tidak mungkin sanggup, hancur tubuh semut. Tapi kalau diperjalankan oleh Pak Supriyadi, itu semut masuk dalam kantong Pak Supri, nanti sampai di Bandara Sota dia cerita sama semut yang lain, mut merah, apa otong? Sampai yang tahu enggak? Saya ini bukan penduduk Jakarta. Masa? Lah iya serius. Saya ini dari Lubuk Linggau loh. Baru 45 menit yang lalu. Yang benar aja. Gua aja dari sini mau ke apa stadion yang baru namanya? JIS. Wah, itu sebulan baru sampai. Loh, sampai dari Linggau ke Sultan Hatta hanya butuh waktu 45 menit. Mustahil. Itu yang disampaikan oleh Abu Jahal. Ngapusi kue man. Kalau bahasa kami dosen mudi ngota. Tidak mungkin lah. Masa dari Masjidil Haram ke Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha belum sampai pagi udah nyampe lagi. Mustahil. Nah begitu juga semut bisa sampai 45 menit Linggau Jakarta. Kenapa? Diperjalankan. Begitu juga Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bisa dijawab oleh logika. Bisa jawab Pak Pur. Nah orang percaya, engkau makan TV. Buruk. Tapi buruk itu spesial. Hanya baginda Rasul yang bisa naik. Nabi-nabi lain nggak pernah difasilitasi. Itu saking hebatnya. Artinya apa? Isra wal Mi'raj hikmah pertama adalah bahwasanya Islam itu sesuai dengan akal manusia dan bisa diterima secara logika dan bisa dibuktikan secara empiris keilmuan. Itu tadi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram itu gak langsung ke Sidratul Muntaha, tapi mampir dulu ke Masjidil Aqsa. Artinya apa? Kita disunahkan untuk apa? Memperbanyak yang namanya silaturahmi. Silaturahmi dulu. Kenapa? Loh, di Masjidil Aqsa itu peristiwanya banyak sekali yang terjadi. Dan di situ juga negerinya para nabi. Berapa banyak nabi yang diturunkan di situ? Di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi. Nah kalau kita sekarang, makanya Al-Aqsa itu menjadi 3 tempat yang disunahkan Nabi SAW. Kalau kalian ingin ziarah, maka ziarah yang disunahkan Nabi 3 tempat. Pertama Al-Aqsa, kedua apa? Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Haram. Nah, itu nilainya luar biasa. Lalu naik ke Sidratul Muntaha yang disampaikan oleh Pak Ketua, Nabi SAW ketemu dengan nabi-nabi terdahulu. Artinya apa?
Kalau kita ingin bisa menjadi orang yang hebat dan bisa ketemu dengan orang-orang yang hebat, ingin menjadi orang yang hebat juga, menjadi panutan orang juga, maka mesti banyak-banyak sowan kepada orang-orang yang memang lebih di atas kita. Nabi itu kan sowannya dengan Nabi Musa, yang lain-lain itu sowan semua. Nah sama kayak kita, kalau kita pun ingin jadi orang hebat mesti banyak sowan kepada apa? Orang-orang yang terdahulu, menghormati orang yang lebih dahulu dari kita. Nah, kalau bahasanya Pak Wapres itu ziarah, nah, itu ya, ke makam-makam aulia, supaya apa? Bisa mencari pelajaran ibrah, pembelajaran darinya, sehingga kita bisa mengikuti jejak-jejak. Kalau bahasa inianya napak tilas, mengenang bagaimana perjuangan-perjuangan para aulia, para ya syuhada-syuhada kita. Sama misalkan di Lubuk Linggau, Lubuk Linggau ini bisa Islam sampai kayak gini, siapa sih yang berjasa? Pasti ada orang yang membawanya, nggak perlu kita lihat. STM Islam Pari ini ada orang yang membangunnya, maka perlu juga kita sowan. Kalau bisa memang Pak Ketua, kapan kita sesekali sowan kepada sesepuh kita? Sesepuh kita masih ada yang hidup, Pak Karim sama Pak Hasan Basri Arham, sesepuh yang membangun STM Islam Pari Lubuk Linggau. Supaya apa? Mudah-mudahan kita minta doa restu beliau, mudah-mudahan kampus kita ini akan melejit menjadi university seperti yang kita cita-citakan bersama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang tak kalah pentingnya adalah itu yang keberapa? Kedua. Yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perjalanan Isra wal Mi'raj mengajarkan kepada kita untuk tidak egois dalam hidup. Nabi itu luar biasa. Apapun yang Nabi ini minta, kira-kira dikabulkan nggak sama Allah Subhanahu Wa Taala? Pasti dikabulkan. Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Sidratul Muntaha, bisa ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Andaikan Nabi saat itu egois, sudahlah ngurusi umatku susah ini. Diajak takwa nggak mau takwa, dakwah ke Taif diapain? Dilemparin. Kita mau hijrah dihadang. Udahlah, kepala udah nyaman di sini, udah gua nggak mau turun aja ya Allah, mantap ada di sini. Tapi enggak, Rasul masih mengingatkan umatnya. Dia masih mau turun kembali ke bumi untuk menyampaikan risalah Islamiyah untuk kita semua. Demi apa? Menyelamatkan umatnya. Maka tugas kita adalah jangan lupa untuk senantiasa menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa? Tujuannya kita nggak ada doain Nabi Muhammad. Terus terang aja, salawat itu bukan doain Nabi. Ya kalian pikir sama kayak doa kita, Allahumma sholli ala Muhammad, itu ya Allah selamatkan Nabi Muhammad. Enggak, bukan itu maknanya. Maknanya itu doa itu adalah hanya kembali kepada kita. Bukan untuk baginda Rasul. Kalau Nabi udah jelas sudah dapat predikat selamat fid dunia wal akhirah. Nah kita yang belum dapat predikat untuk selamat inilah memperbanyak salat kepada baginda Rasul. Ada salawat itu apa? Mas kemarin itu supaya kita dapat sapaan apa? Ya Rasulullah. Coba, 1, 2, 3. Agak semangat. Gimana? Udah bersama. Jangan-jangan nggak hafal ya? Sangat gue udah hafal. Orang Muhammadiyah aja hafal ya. Malu ya? Malu gitu. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafaat wa hada maqladi ya Nabi.
artinya apa? Kita minta syafaat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Beliau nanti bisa memberikan bantuan asalkan dengan syarat kita termasuk kategori umat. Ini nyanyi biasa salah. Ya Rasulullah, sholat ya? Enggak. Sampai menduer, kalau bahasa kami dusun itu lambimu tidak akan selamat. Kalau nggak sholat, gimana kita syafaat Nabi? Orang kita aja nggak ngikuti sunnah Nabi. Maka sholat dulu baru dapat syafaat. Maka Isra wal Mi'raj mengingatkan kita dengan kanjeng Nabi supaya memperbanyak salawat. Dengan salawat itu mudah-mudahan kita dapat syafaat. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengikuti baginda Rasul. Di antaranya adalah sholat aja. Ada orang yang ngomong, kenapa tidak sholat? Saya belum beranilah sholat. Kenapa? Saya masih sering merumpi. Kenapa tidak sholat? Saya masih sering maksiat. Kenapa nggak sholat? Saya masih sering buka aurat. Kenapa nggak sholat? Lain sebagainya. Tidak ada urusan. Justru kalau kamu nggak sholat, kamu nggak akan baik-baik. Itu buktinya orang sholat masih maksiat. Ya biarin aja. Justru kalau dia nggak sholat berhenti, maksiatnya lebih parah itu. Sholat itu yang nanti akan merubah dirinya. Katanya inna sholatan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Lalu kenapa koruptor itu sholat tapi masih koruptor? Artinya ada yang belum benar dengan sholatnya. Maka hikmah yang berikutnya adalah menjelang kita datangnya bulan Ramadan, ini sudah mulai Syakban. Artinya apa? Sebelum datang Ramadan, yuk kita laksanakan dulu kajian-kajian yang paling banyak tentang masalah sholat. Makanya Rajab itu sebelum Syakban. Jadi benerin dulu sholat. Sudah sholat, laksanakan puasa, lalu barulah puncaknya di Ramadan. Jadi latihannya itu Rajab, Syakban, Ramadan, puncak pelaksanaan kemenangannya adalah di bulan Syawal. Itu kalau misalnya urutannya seperti itu. Nah, kalau sudah masuk bulan Syakban ini, belum terlambat sih sebenarnya untuk kita latih. Saya tuh ada, mohon maaf Pak Wo, waktu penerimaan mahasiswa baru tahun yang lalu, saya lihat kayaknya aktif betul tuh anak sholat ke masjid. Sebelum dia jadi mahasiswa saya udah perhatiin. Tapi saya bakal tahu nih anak insya Allah akan masuk kampus. Walaupun 2 tahun yang akan datang ternyata akhirnya betul masuk kampus juga dia. Oh rajin, sholatnya mantap saya lihat, aktif. Kayak khusyuk betul, wah gerakannya luar biasa. Begitu saya tanya udah curiga, ini jangan-jangan nih anak ikut-ikutan doang. Ternyata benar. Ketika ditanya doa iftitah, nggak apa. Doa duduk di antara 2 sujud, nggak tahu. Jadi saya tanya, apa yang kamu baca selama ini? Ikut imam saja Pak. Innalillah. Ya, jangan sampai anak STM Islam Pari sampai demikian. Akhirnya saya bilang, kamu hari ini mulai sekarang cari guru. Maka anak STM Islam Pari harus ada guru spiritual khusus yang mengajarkan kalian, yang membimbing kalian, terutama buat kaum yang laki-laki ini yang bakal jadi pemimpin. Kalau perempuan nggak terlalu lah, nanti ada suaminya yang mengajarkan. Tapi buat kalian laki-laki wajib punya guru spiritual yang membimbing kalian. Saya lihat, wah takbirnya nggak salah-salah. Lebar jaraknya luar biasa. Itu ditanya bacaan sholat nggak jelas. Ternyata anak baru hijrah ya. Iya harus jelas. Takbir kita harus jelas. Karena sholat itu kan panjang ya, dimulai dari takbiratul ihram ditutup dengan salam. Ada yang mahasiswa kita juga Pak, wow sholat begitu. Imam sudah hampir ruku, dia datang langsung ngejar imam. Bukan angkat ruku, tapi mau baca dulu, baru mau ruku, terus ngejar supaya dapat satu kan. Innalillah. Ternyata masih banyak juga. Ya, alhamdulillah di tahun ini, di semester ini saya dikasih beban mata kuliah
berarti pun ibadah kemasyarakatan. Ini beban saya juga agak berat ini. Mudah-mudahan dengan itu bisa kita perbaiki sedikit demi sedikit supaya Pak alumni STM Islam Pari yang penting masalah sholatnya nggak salah dulu aja lah. Masalah bacaan silakanlah versi apapun yang kalian pakai. Mau Allahu Akbar kabira, mau Allahumma baini silakan. Mau Rabbuhul Qudusul Malaikatu Waruh silakan. Apapun bacaannya, yang penting jelas ada dalilnya, kata Pak Joni Halandrita, ada dalilnya. Sahih gitu ya. Kalau tidak sahih bid'ah gitu. Tertolak gitu ya. Ya, tapi terlepas dari itu semua silakan, yang penting ada dalilnya. Jangan asal dengar saja, harus memang benar-benar belajar dan ada orang yang bertanggung jawab atas keilmuan yang kalian pelajari. Itu. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Karena mau entar lagi Syakban dan Ramadan, Isra wal Mi'raj. Kemudian ada lagi yang tak kalah pentingnya, ketika Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Nabi disambut begitu luar biasa ya. Yang itu diabadikan di dalam sholat kita di terakhir ketika kita tahiyat. Nabi itu disambut. Beda dengan kita, kalau kita ada untuk sesama manusia itu kan assalamualaikum warahmatullah. Tapi kalau Nabi apa? Beda lagi. At-tahiyatu mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Apa artinya? Yang baca doa tahiyat yang pakai at-tahiyatu mubarakatuh, apa enggak artinya? Apa artinya? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, apa artinya? Nah, wajar gak khusyuk sholatnya, bisa baca gak tahu arti. Maka kunci kalau sholat kita mau diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan itu sesuai dengan Nabi, dan Nabi itu khusyuk. Kenapa? Karena dia tahu setiap bacaan yang dibaca, dia tahu makna dan artinya, sehingga benar-benar khusyuk. Kita gak bisa khusyuk kenapa? Karena kita gak paham apa yang kita baca. Kalau kami kan lain lagi ya, at-tahiyatu lillah, as-salatu was-salawat thayyibah. Walaupun sama-sama sahih dalilnya, ada dalilnya semua. Kalau yang pikir at-tahiyatul mubarakatul gak ada dalilnya, ada. Yang at-tahiyatul lillah juga sama. Apa artinya? Itulah salam Nabi kepada siapa? Kepada Allah ketika bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha, dan itu dijawab. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadikas sholihin. Dijawab oleh Nabi. Itu dialog. Artinya apa? Ketika kita menemui seseorang yang lebih mulia, lebih tua, dan bagaimanapun itu, maka kewajiban kita terlebih dahulu untuk menyampaikan salam. Nah, kalau ketemu dosen kan, apa kabar Pak? Seharusnya salam dulu baru apa kabar. Kita kan enggak, apa kabar? Seharusnya salam dulu yang disampaikan. Dan insya Allah salam itu akan berbalik kepada kita, keselamatan. Nah, itulah yang pernah Nabi ceritakan kepada sahabat, wahai Rasulullah, enak betul kalau bisa ketemu Allah, bisa berdialog dengan Allah. Bagaimana kami ya Rasulullah, kata Abu Bakar kan, ketika Nabi ceritakan peristiwa Isra wal Mi'raj itu. Jangan khawatir, tetap ditinggalkan untuk kamu dan juga umatku. Itulah yang diabadikan dalam tahiyat kita. Dialog itu diabadikan untuk apa? Untuk umatnya. Maka ketika membaca itu, maka bayangkan kita dalam keadaan mi'raj dan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidaklah itu dikatakan khusyuk ketika tahiyat kita mengingat sesuatu yang lain selain hanya Allah. Dan itu titik terpenting dalam penilaian sholat. Ketika tahiyat,
maka santai saja ketika membaca tahiyat itu, karena itu adalah sakral, bacaan yang paling sakral. Bacaan Nabi Musa, dialog Nabi Musa hanya dibandingkan dalam Al-Quran tapi tidak dibawa dalam ibadah. Kan Nabi Musa pernah ketemu sama Allah tapi hanya cahaya saja kan, yang itu dibandingkan dalam Al-Quran, tapi dimasukkan nggak dalam ritual ibadah? Tidak, hanya ritual yang dimasukkan dalam ritual itu bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW Isra wal Mi'raj ketemu dengan Allah, apakah ketemunya itu latapan langsung dengan wajah Allah atau tidak? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Yang pasti itu diabadikan artinya. Lalu yang tak kalah pentingnya adalah sholat ditutup dengan salam. Artinya kalau kita mau diterima sholat kita, maka sesuai dengan salam yang kita ucapkan. Salam itu wajib gak dijawab? Salam sholat itu tidak. Yang perempuan, salam setelah sholat itu wajib gak dijawab? Kan ada dua tuh salam. Assalamualaikum warahmatullah. Sampai gitu. Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan baru ke kiri. Wajib nggak dijawab? Enggak. Yang di sini? Enggak. Yang di sini? Wajib nggak dijawab? Tidak juga. Wajib dijawab? Tidak. Sudah ada yang jawab. Nggak ada yang jawab. Sudah ada yang jawab. Jawabannya apa? Wajib dijawab sama yang mengucapkan salam itu sendiri. Wajib dijawab. Barulah nanti sholat itu diterima. Lu gimana jawabnya? Jawabnya ba'da sholat. Makanya inna sholatan hanif fasyad wal munkar itu. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar itu gimana? Kalau orang itu bisa menjawab salamnya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudara-saudaraku yang ada di bagian kanan, apakah tetangga dan lain sebagainya, maka aku jamin keselamatan, kebaikan pada dirimu. Namamu tidak akan buruk, dirimu tidak akan terganggu, kamu tidak akan kena fitnah, kamu tidak akan pernah kena gosip oleh saya. Begitu juga wahai saudara-saudaraku yang ada di kiri. Nah itu jawabannya itu nanti setelah sholat. Maka wajib dijawab. Wajib gak? Wajib. Kalau tidak dijawab maka tidak akan menjadi sebagai pencegah perbuatan keji dan munkar sholat. Jadi makna sholat itu luar biasa dalam. Nah Isra wal Mi'raj, kenapa tidak langsung saja ke Sidratul Muntaha? Tapi harus dulu ke Al-Aqsa. Ada vertikal dan horizontal. Alam hidup ini ada dua hal yang mesti kita lakukan. Hablu minallah wa hablu minan nas. Sebelum kita selesaikan hubungan kita dengan Allah, maka perbaiki dulu hubungan kita dengan sesama manusia. Maka saya sering ingatkan di setiap khutbah-khutbah di masjid itu, pasca 14 Februari kemarin, yuk kita kembali lagi untuk rukun satu barisan. Kemarin kita sudah terpecah-pecah, ya kan? Oleh Amin, Moy, sama Ganjar. Nah, sekarang kita harus balik jadi satu lagi. Dan itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Anak Qur'an kita tadi. Al-Hujurat ayat 11. Janganlah sekelompok kaum laki-laki mengolok-olok kaum laki-laki yang lainnya. Bisa jadi yang dia olok-olok itu lebih baik daripada yang memperolok-olok. Dan janganlah juga sekelompok wanita memperolok-olok kaum wanita lainnya. Boleh jadi yang dia memperolok-olok itu lebih buruk daripada yang memperolok. Dan segeralah kalian bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena sebaik-baik panggilan itu adalah panggilan setelah beriman, yaitu kafir. Maka jangan pernah kita manggil orang Islam dengan sebutan kafir. Baru udah sholat 3 hari kita sudah ngomong kafir kau. Nah itu dilarang betul. Itu seburuk-buruk
panggilan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Yang sekarang kan gampang betul ya. Wah, itu kafir, sesat, neraka. Wah, itu seburuk-buruk panggilan. Padahal itu nggak boleh disampaikan. Maka melalui peringatan Isra Mi'raj ini mengingatkan kita jangan seperti itu. Anak STM Muslim Pari tidak boleh menggelar orang kafir, sesat. Urusan itu biarlah urusan Allah. Kita hanya punya kewajiban untuk mengingatkan saja. Memponis bukan urusan kita. Sampai sekarang aja belum ada SK dari Allah untuk kita bisa mengecap orang kafir. Pak Ketua aja gak berani mengeluarkan surat SK-nya itu. Jadi hablum minan nas. Baru kalau hablum minallah. Kalau dengan Allah gampang, kata Allah. Sebanyak-banyak dosa kalian itu gampang. Maka kita pun sebagai manusia jangan juga memvonis orang cepat-cepat. Oh, dosamu itu tidak akan pernah dimaafi Allah. Itu tidak boleh. Ngomong kayak gitu aja tidak boleh. Kenapa? Berarti kita sudah menisbatkan sifat Allah itu hanya satu, menghukum. Padahal Allah ada Al-Ghafur, ada Ar-Rahim, atau Ar-Rahman, ya kan? Al-Hakim, Maha Bijaksana. Maka mudah-mudahlah kita untuk memberikan rasa maaf kepada orang lain yang mungkin telah menzalimi diri kita. Itu hikmahnya. Ya, namanya manusia, kita sering menyakiti dan saling disakiti. Tapi orang yang terbaik adalah senantiasa untuk saling memaafkan. Dan yang tak kalah penting adalah baginda sebelum diisraelkan itu mengalami peristiwa yang banyak sekali ujian yang itu besar. Maka kalau kalian mendapatkan ujian selama kuliah, bersabar sajalah, nikmati saja, karena tidak ada yang mudah untuk mendapatkan sebuah gelar sarjana. Hanya Pak Faizul, rambut beliau itu putih semua, kayak dijatuhi bunga jambu. Itu kenapa? Hanya demi untuk gelar doktoral. Saya ini belum ada yang putih karena belum nyampe ke sana. Tapi kalau udah sampai sana bukan lagi putih, mungkin botak. Habis rambutnya panas gitu kan. Jadi itu, di balik ujian-ujian yang berat itu akan ada keindahan di ujungnya. Akan indah pada akhirnya. Wis cukup, sudah selesai. 15.26. Itu saja mungkin bisa saya sampaikan buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua bisa ya menghadapi bulan Syaban ini dengan baik ya, bisa sampai di bulan Ramadan. Pesan saya buat adik-adik mahasiswa, yuk, belum terlambat untuk memperbaiki bacaan sholat kita, belum terlambat untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Dan saran saya di bulan Ramadan nanti silakan kalian tadarus, ikuti tadarus yang ada di masjid, tapi tolong jangan pakai pekeras di luar. Cukup di dalam saja. Sebagai apa? Hablum minan nas. Baik yang kalian dengarkan, baik yang kalian baca, tapi ketika itu justru mengganggu orang dalam hal untuk istirahat, maka itu tidak akan baik nilainya. Yang kedua, bisa menimbulkan riya. Maka silakan tadarus. Tapi yang paling penting adalah ketika Anda tadarus, Anda juga harus punya bacaan tersendiri untuk kalian. Yang setelah tadarus kalian tidak baca untuk kalian sendiri. Saran saya, seperti saya ajarkan dalam kelas, minimal 1 hari 1 lembar Al-Quran kalian baca juga terjemahnya. Kalau ada yang bingung, nanti saya akan buka kajian tafsir. Sekarang kan banyak kajian tafsir. Tafsir Al-Misbah ada kajiannya dan lain sebagainya. Untuk apa? Memahami apa yang kita baca. Insya Allah Ramadan tahun depan khatam. Saya baru nyampe berapa? Sudah sampai di juz 29. Sudah mau Ramadan. Target saya Ramadan khatam. Ya jadilah setahun 1 kali khatam. Alhamdulillah. Akhirnya apa, kita baca Quran itu apa? Enak. Begitu orang dengar, oh itu di surah ini, oh itu kisah tentang ini. Nanti setelah itu ini, oh kita hafal semua. Barulah Al-Quran itu menjadi hudal linnas buat kita semua. Itu pesan saya sebelum Ramadan.
Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah, dan kepada kalian saya mohon maaf juga lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah akan menerima amal ibadah kita selama di bulan Rajab dan juga di bulan Sya'ban. Allahumma baligh lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita di bulan Sya'ban ini, dan Allah berkenan menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ila liqa fi amanillah. Asyhadu an la ilaha illallah qarim wa asyhadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.